dalam menjalani bisnis sudah jasa apa kesulitannya? Bingung deh. kesulitannya mengajak orang bergabung lagi. Cara menjalankan itu juga kadang suka jenuh, kadang Naik turun. Ya sebetulnya, oke saya jawab langsung. Karena semua ini ya sebetulnya udah pernah dialami semua juga saya. Karena yang namanya naik turun itu manusiawi. Saya juga sering, bukan pernah doang, tapi sering mengalami itu. Tapi ketika kita lagi down gitu ya, kita ya itu manusiawi, wajar ngeliat kita dia tahu dada-dadan juga. Kasihan lagi. Ya jadi kalau memang capek banget, jenuh, istirahat nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak apa-apa, nggak posting, nggak ini, tapi jangan kelamaan. Segera cari mood boosternya gitu. Jadi cari apa gitu. Kalau saya bete, obatnya biasanya kalau saya ya nyari kesenangan buat menghilangin bete itu saya jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya tuh nggak harus yang mahal kemana, enggak sih. Jadi cuman paling nongkrong beli makan apa ya namanya ya, sop buah gitu, sop durian gitu tuh, sambil refreshing lah gitu, jajan gitu di luar, nongkrong kayak gitu sih. Atau kalau ada Ramayana di sini, main ke Ramayana gitu. Terus yang kedua apa kalau saya mood boosternya nonton drama Korea ya. saya suka banget drama Korea itu. Kalau saya lagi pusing, saya jenuh, ya udah saya nyari judul film yang recommended lah untuk ditonton. Setelah itu ya udah gitu, kita fokus lagi. Karena apa? Ingat ke planning, tujuan sama impian itu sih. Saya punya target tahun ini harus apa, tahun depan harus apa. Kayak tadi ya, saya beli tanah gitu ya. Beli tanah itu tuh ada planning, harus berapa tahun selesai, harus berapa tahun ngebangun. Jadi dari situ kayak kita nggak bisa begini aja, kita harus semangat kayak gitu sih kalau saya. Ya baiknya sih memang seperti itu. Jadi kalau bete, cari mood booster yang benar-benar ngebangunin semangatnya lagi, kemudian bangkit lagi dan ingat ke tujuan. Sebenarnya tanya diri sendiri dulu, punya tujuan nggak gitu loh. Di bisnis ini, di bisnis semester 12 ini potensinya itu besar banget. Ibarat kata segitu saya aja cuman, ya ibarat kata saya ini baru segitu gitu, tapi distributor yang lain itu ya lebih keren lagi. Ada yang seumuran 45 tahun ya, ini selalu saya ceritakan setiap konseri. Dia memulai SR12 tuh dari minus tuh arti dia punya hutang 2 miliar ke bank. Saya jadi merinding. 2 miliar ke bank karena dia itu pernah bisnis dan kolaps bisnisnya. Kemudian punya hutang, suaminya juga nggak kerja gitu. Rumah di pinggir jalan, memang rumahnya besar. Dia udah sempet berapa kali dilelang, tapi sama bank itu nggak kelelang ya. Mungkin Allah punya rencana gitu ya. Sampai akhirnya itu 10 tahun di bank, rumah itu di SR12 terbayar, dilunasin. Itu baru satu utang kata dia, belum utang yang kecil-kecil ke saudara, ke mana gitu, ada kali 500 jutaan kayak gitu. Itu segitu ya, contoh lah, maksudnya beliau aja bisa seperti itu gitu. 45 tahun bagi saya umur yang bukan lagi muda ya kan, tapi semangatnya beliau itu luar biasa. Seperti itulah contohnya. Terus banyak lagi lah distributor tuh yang udah pada sukses. Bukan hanya distributor, agen juga udah banyak yang mereka udah bisa mengumrohkan orang tuanya. Ada yang udah seperti itu gitu, yang udah merasakan kemanfaatan dari bisnis ini. Nah makanya ibu-ibu di sini, teman-teman semuanya,
sayang banget kalau ada bisnis dia udah bagus nih potensinya, produknya juga bagus nggak? Produknya bagus kan? Nggak maksa kan ini? Benar Cocok ya, bagus ya. bagus ya. Orang nih customer yang udah kena dengan produk kita dan cocok pasti beli lagi, ya nggak? Kayak deodoran, manjakan, pasti pada beli lagi kan. Nah sekarang tugas kita gimana penjualan kita itu biar banyak gitu loh, biar kita juga nggak begitu aja tapi bertumbuh bisnisnya. Apa ya? Ya kalau nggak bertumbuh ya sayang lah. Kita buat apa berbisnis kalau emang cuman itu namanya bukan bisnis, jualan. Bisnis itu semuanya ada pertumbuhan, ada progresnya gitu ya. Nah sekarang itulah udah tanya-tanya. Nah sekarang saya mau kasih tahu teman-teman ibu-ibu semua di sini teknik closing. Tahu closing? Kalau closing itu bahasa apa sih namanya? Bahasa marketing ya disebutnya. Closing itu ya orang yang udah beli kita jualan, kemudian ada yang beli, itu disebutnya closing. Nah sekarang saya mau ngasih tahu teknik closing. Nih Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak? Ayo ya bawa ini. Teknik closing. Closing itu apa sih? Tadi kan udah. Closing itu yaitu terjadinya penjualan, disebut closing. Dua jenis penjualan. Ya ini udah lumrah dan kita tahu banget apa aja dua jenis penjualan. Ada jualan offline, ada jualan offline, ada jualan online. Di sini ibu-ibu lebih banyak kemana? Online apa offline? Offline. Offline. Kalau saya Offline, ya sebenarnya kalau offline itu sistemnya kepercayaan. Jadi orang yang udah beli itu adalah orang yang udah percaya. Maksudnya kepercayaannya itu udah kebangun gitu kalau offline. Tapi kalau online itu percepatan. Kalau bisa sih dua-duanya disasar. Jadi online iya, offline iya. Jadi biar maksimal. Kalau offline apa aja? Ya ini, door to door, bazar, buka toko, penyuluhan, perbanyak silaturahim. Udah ngelakuin ini semua belum? Udah, door to door. buka toko belum? Buka toko belum? Ya, semoga ya Teh ya. Amin. Bazar, buka toko, penyuluhan, perbanyak silaturahim. Door to door itu seperti apa sih? Ini sebenarnya sama nih, poin 1.5. Intinya semuanya perbanyak silaturahim. Door to door misalnya pengen ketemu temen sekolah gitu ya. Lo dari mana? Lo main dong. Gitu kan. Main lah kan. Bawa produk tapi jangan tawarin. Jangan, gue jualan ini nih, jangan. Biarin aja dulu. Ngobrolnya lu gimana kabarnya gini kalau karena dia tanya lu kegiatan sekarang apa? Gue jualan, baru keluarin produk gitu. Jadi apa ya? Ya kita niatnya silaturahim, niatnya mengenalkan produk, tapi jangan terlalu berharap bahwa dia harus membeli produk kita, karena kalau kita berharap banget, ujung-ujungnya kalau nggak terjadi kecewa. Iya, tadi sebentar doang timurnya. Nah, itu kalau door to door seperti itu ya. Sama dengan poin nomor 5. Kemudian bazar. Bazar, misalnya ada Car Free Day, di sini suka ada nggak sih? Car Free Day? Setiap minggu ya, atau enggak di kumpulan mana gitu yang rame, atau enggak bersama itu setiap habis biasanya itu dia punya lapangan ya, lapak es ya. Iya,
mau ada produknya nggak? Iya. Ih, orang sekalian, nggak apa-apa meja begini juga tuh. Sabun apa gitu. Kemudian buka toko nih Bu Om, nih baru buka toko, saya aja belum buka toko. Doakan lah di rumah. tokonya di rumah. Ya sama. Tokonya di rumah. Kemudian penyuluhan demo produk. Kalau penyuluhan ini kayak sasarannya misalnya gini, ibu-ibu PKK tuh kayak gitu. Kemudian di sekolahan lagi ngumpul-ngumpul apa gitu, arisan biasanya gitu. Itu demo produk. Sambil kenalin kita punya produk SR12 kayak gitu. Perbanyak silaturahim ya, semuanya intinya perbanyak silaturahim. Nah, persiapan untuk perlengkapan yang persiapan atau perlengkapan yang disiapkan. Kalau untuk offline ya ini, pertama syaratnya ini tester produk. Sabun 1 belah aja 10. Kecil nggak apa-apa, kecil yang penting mah ini nyobain gitu. Terus brosur, katalog, spanduk nih. Kalau saya dulu ada customer 1 baru, saya selipin brosur. Kayak saya order nih, dari mana gitu, saya selipin brosur. Itu ngaruh yang tadi cuma beli banyak ani ngeliat-ngeliat, beli yang lain gitu ya saya. Kalau saya kalau saya lebih ke online sih, jarang ke offline. Nah, itu ya salah satu strategi brosur, sebar brosur, beli brosur yang banyak. Cuman memang kendalanya brosur perebutan juga sih ada pusat. Brosur rebutan. Iya, brosurnya terbatas. Katalog, spanduk udah nih kayak gini nih spanduk ya. Biar orang tahu nih tetangga kiri kanan, depan belakang kita tuh jualan XR. Ini yang offline. Sekarang kita belajar yang online. Kalau online ya, kita ada di sini ada 3 media. Ada sosial media itu ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, apalagi kalau dulu itu kalau dulu mah TikTok, foto, banyak lah. Cuman kan yang lebih happening 3 ini ya, Facebook, WA, sama IG yang lebih happening. Kemudian ada marketplace ini ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, apalagi Bukalapak, Bizi.com, JDID dan lain-lain. Itu disebutnya marketplace. Lihatin mama dia. Kapan ada? Ya udah. Kemudian ada website ini. Ya website biasanya kayak apa ya namanya? Dia di Google lah kalau website itu. Nah, ibu-ibu di sini ada yang menggunakan ini nggak? Untuk media jualannya? Sosmed. Facebook Apalagi ini ya. IG? Ngapain IG? Enggak. Ada yang Facebook ya. Saya banyak juga sekarang TikTok, ya kan? Kemudian ada TikToknya. Iya, sekali TikTok SM12. TAM TikTok. Keren. Udah berapa? Harusnya banyak TikToknya produk dong. YouTube ya kan, zaman sekarang itu ya kayak gitulah, media-media online. Nah sekarang gimana sih kalau jualan online itu? Prinsip jualan di medsos. Udah tidur Pak? Mau. Gunakan covered selling. Ini sering banget yang saya juga pernah ngisi grup kalau nggak salah di grup ya. Covered selling itu gini Bu, jualan tersulut. Kita jualan tapi nggak seperti jualan. Lah gimana coba jualan tapi nggak seperti jualan? Ya sebenarnya di sini main kata-kata sih. Jadi kayak misalnya gini. Oh nanti ada contohnya nanti. Status-statusnya. Contohnya gimana? Ini aja dulu ya. Oke, saya jelasin dulu, nanti skip dulu ini ya. Hindari penawaran langsung. Hindari penawaran langsung itu dalam arti gini. Update statusnya jangan yuk di order manjakani bagus untuk area area kewanitaan. Itu
tuh kan bener-bener jualan langsung kan, yuk di order, yuk ready banyak nih habis belanja produk. Nah, itu apa ya, orang tuh biasanya males dijualin. Kita aja kayak nonton TV ada iklan, males gak sih? Bisa ganggu. Males, yang ada kita nyari remote, nyari channel yang nggak ada iklannya, ya kan, nyari channel lain gitu maksudnya. Ya sama, karena apa, prinsip sosial media itu sosial media bukan selling media. Kalau emang niat mau jualan, orang-orang larinya ke marketplace. Maksudnya kalau orang emang niat mau nyari barang, dia larinya ke marketplace. Tapi kalau di sosmed, mereka kan niatnya untuk ya bersosial dengan kawan lama, ngelihat status kegiatan orang kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba muncul jualan kita dengan kata-katanya yang seperti itu, orang ini jualan. Yang ada apa? Kita di skip, kalau di skip dilewatin, iklan kita itu dilewatin, ini jualan, males. Jadi image-nya itu kita jualan gitu, sebatas itu. Jadi hindari kata-kata penawaran langsung kayak yuk di order. Itu apalagi ya kata-kata jualan. Apa Bu? Bingung deh juga. Pokoknya yang kata ajakan penawaran tuh hindari. Kemudian gunakan tulisan yang jelas, bukan singkatan, dan penggunaan, perhatikan tanda baca. Ya ibarat kata apa ya? Kita kalau misalnya tulisan alay juga kadang nggak enak ya dibacanya, maksudnya kayak singkatan juga terlalu banyak gitu. Kalau jualan gunakan bahasanya yang kayak gini ya, maksudnya gunakan ya gunakan gitu. Tulisan gitu, bukan yang YG gitu. Intinya gitu sih. Terus tanda bacanya juga harus diperhatikan. Kemudian bahasa-bahasa alay. Jangan spam. Spam ini nyampah, tau nggak? Ngerti nggak maksudnya? Spam itu kayak ya kayak ngetag salah satunya. Ngetek kita jualan nih, itu kita ngetek gitu ke teman-teman orang lain, saudara. Orang tuh ngeganggu orang gitu kalau kayak gitu. Kadang kan ini apaan sih, jadi beranda dia kotor sama jualan kita, kan itu bete banget. Kalau saya sendiri bete, makanya Facebook saya protect. Jadi kalau ada yang ngetek harus sortir dulu sama saya, jadi kalau enggak, jadi dia nggak bakal nimbul di timeline saya. Habis ngotorin orang, harusnya status kita rapi ya kan, ngotorin ya, terus jadi branding kitanya nggak dapet gitu. Terus tiba-tiba komen apa, status apa kita komen, biasanya ini nih di IG netizen di IG artis nih ya, pemutih kan gitu kan, itu nyepam, itu disebutnya nyampah. Di IG artis biasanya foto apa, gak taunya komentarnya tentang langsing, pemutih kayak gitu. Itu ya kita jangan juga kayak gitu. Misalnya di status orang dia lagi ngebahas apa, kita masuk di komen, yuk di order minyak bulusnya, kan nggak sopan gitu. Yang ada kita malah di blacklist sama yang punya akun. Nah itu, bikin status yang berkualitas. Yang berkualitas itu seperti apa? Intinya sih kalau saya bikin status itu, satu, mengandung manfaat produk. Yang kedua, bisa diselipin kayak keunggulan dari produk itu. Misalnya kayak deodoran kita nih ya, deodoran kita kan nggak membekas di baju. Kemudian apalagi non alkohol ya kan, herbal 100%. Jadi itu yang ditonjolkan, dan gunakan bahasa yang enak gitu, kayak cerita aja. Pantesan deodoran saya dari kemarin stoknya habis terus, karena memang khasiatnya emang top banget lah gitu kan. Misalnya baju-baju saya nggak kotor gitu, nggak berbekas, kemudian nggak bikin burker, terus sehat, herbal, alami, lagi non alami. Pokoknya bahasa-bahasa yang natural, tapi kita memberikan info gitu. Nggak usah yang kayak tadi saya jual deodoran kan bete ya orang kalau dengan cara begitu. Nah itu disebutnya covered selling. Jadi jualan terselubung gitu. Kita nyampein info produk tapi dengan seolah-olah seperti tidak jualan. Itu disebut covered selling.
Ya zaman sekarang kan gitu ya, kuy, ayolah gitu kan, dijual. Lagi musim odading mang oleh itu. Apa tuh? Odading apaan sih? Gak ngerti tahu saya. Kue odading itu. Apaan sih kue kue namanya? Kue namanya odading. Itu apa tapi bahasanya Kue bangsa. kue bantal, kue bantal. Mantel mah. Dia sering dengar odading apa? SR12. Kalau nggak pakai. Bukan badan gue gitu. Ya, terus yang selanjutnya beretika itu ya kayak tadi jangan nyepam, kemudian ulah galau bae di status dah. Langsung nutup dia. Merusak branding juga. Karena apa gini loh, orang kan customer mau beli produk, customer mau jadi mitra, mereka kan punya di otaknya mereka itu kan kayak ada pilihan-pilihan kenapa dia milik kita. Pastinya kan karena dia udah percaya sama kita penjual yang seperti apa. Nah makanya kita nge-branding diri kita itu harus bagus, makanya hindari yang namanya keluhan. Kemudian apalagi ya status kita juga harus bagus. Kemudian yang bermanfaat, iklan kita juga harus bagus. Jadi seolah-olah oke, gue mau ikutan ngeser sama dia gitu loh. Kenapa dari banyak orang yang penjual SM12 tapi dia milik kita, berarti kan ada sesuatu di diri kitanya. Nah itulah yang kita hidupkan dari diri kita ya, branding disebutnya, personal branding. Ingat deh, Nah, ajak deh. oh ini contoh-contoh. Oh ini Facebook. Ini masih kesini emang Pak? Ini dulu kali yang Facebook dulu, baru kesini. Bukan. Itu loh. Terus setelahnya. Terus. Nah, ini. Terus. Nanti. Flashback. Terus dasar cara jualan di Facebook. Nah ibu-ibu banyak yang Facebook kan nih, saya kasih tahu caranya. Pertama, foto profilnya itu foto diri kita, bukan foto produk, bukan foto anak. Aku loh. Lagi foto anak. Enggak, foto profilnya kan foto pilih. Ya, Profil. foto profil. Enggak pakai foto artis. Kalau cover, iya kan kadang ada yang pakai kartun, kadang Ada ada yang yang tertutup kan pakai. nggak mau dilihat. Oh ini deh. Sering banget nggak gangguan kan? Geli sih. Makanya memang ini sebelumnya dimanfaatkan kan. Nah, kalau ya pokoknya apa ya, foto yang mencirikan Ini loh gue, ini saya nih Ya, sebenarnya mukanya gitu. seperti ini gitu. Kayak tapi jualannya kan yang mana? kemudian logo apa cover kan tahu ya yang di belakangnya itu boleh lah produk, banner, spanduk atau info tentang kita jualan. Nah kemudian namanya kita sendiri, bukan nama anak, bukan nama alay. Ada misalnya apa ya, kalau dulu itu endah Cimut. Ya kan baheula kan ya alay-alay gitu Cimut, sama lagi aku sayang berapa gitu kan. Kasih baik. Ya pokoknya nama kita sendiri, biar apa, biar kita tuh lagi nge-branding disebutnya, lagi bikin apa ya, brand buat diri kita sendiri. Kemudian nama anak nih. Udah hoki. Oh, hoki anak itu. Udah diganti nih. Bisa hoki nih. nah tambahkan pertemanan. Facebook itu punya 5.000 jatah pertemanan. Kalau bisa yang masih cuma 800 tambahin. Kenapa sih? Karena gini loh, ibarat kata gini, kita buka toko nih, Alfa aja lah katakan. Kita pengen apa sih namanya, orang apa ya, kita pastinya kan pengen banyak yang beli kan kalau kita punya toko, ibarat gitu. Nah sekarang gimana kita mau banyak yang beli sedangkan teman-teman friend list kita cuman sedikit gitu loh. Dan
yang ada di Facebook teman-teman kita juga belum tentu kan beli juga. Artinya gini, ada satu toko dia udah nyebarin brosur, kemudian dalam satu hari itu ada 100 orang yang masuk ke toko itu, ya kan? 100 orang yang masuk, emang apa beli semua? Kagak. Paling ada yang cuma lihat-lihat, ada yang nanya-nanya doang, ada yang ya pokoknya paling yang closing 5 orang, 10 orang. Nah sekarang kalau gimana kita mau closing di Facebooknya banyak kalau temennya cuma sedikit, kan gitu logikanya. Jadi makanya kita harus ya rajin-rajin nge-add orang, tapi kita juga harus sortir. Jangan main add aja, pas dilihat Facebooknya aktifnya 2017 kemarin, udah nggak up to date, ya ngapain gitu kan. Kemudian lihat juga, oh dia ini kayaknya orangnya emang bagus nih. Kalau yang alay-alay, yang negatif, jangan sih. Ya, kita ya tetap sortir juga, milih-milih. Kemudian sering like, comment, share, sapa friends. Ya gini loh, maksudnya gini. Disebutnya apa? Algoritma. Algoritma itu aturan dari Facebook. Aturan dari Facebook itu gini. Status kita muncul ke beranda teman-teman kita kecuali kita udah pernah interaksi sama dia. Jadi kalau kita nggak pernah interaksi sama orang tersebut, berarti status kita itu nggak bakal muncul di beranda dia. Dan kalau saya kemarin ikutan kelas Love ya, Love itu all about Facebook. Di situ diajarin malah sering interaksinya itu bukan cuma sekedar komen atau like. Maksudnya komennya itu bukan cuma kayak amin. Misalnya kan suka ada yang berdoa, ya Allah semoga gini. Yang penting saya interaksi sama dia. Amin, enggak gitu juga. Benar-benar interaksi minimalnya tuh 5 kata kata mentor saya di kelas online itu. Jadi benar-benar ya SD lah gitu sama di Facebook. Ya sama teman-teman kita aja dulu, komunitas kita status apa. Misalnya ada status dia pergi jalan-jalan, tempatnya enakin gitu. Enak banget ya tempatnya, ya kayak gitu aja sebetulnya. Iya. Ramah SKSD gitu. Nah makanya sayang kalau kita rajin nih update status, iklan kita udah bagus, tapi kita nggak pernah like, komen, ya nggak bakal muncul di tempat mereka gitu. Jadi sayang kan. Itu algoritma Facebook itu udah hukum online-nya begitu. Gitu. Ya kayak di WA aja kan, kalau kita nggak save foto, nggak save nomor ya, nggak saling save nomor, jadi mereka nggak bisa lihat kan status kita WA story kalau kita nggak save nomor mereka. Ya seperti itulah, ada aturan online juga, ada aturan. Kemudian eksis di sini ya ya konsisten, eksis dan konsisten beriklan ya, bukan hanya iklan ya, bukan hanya iklan produk, bisa kegiatan kita, bisa apalagi sharing hal yang bermanfaat. Kemudian apalagi ya, pokoknya hidupkan Facebook kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah coba balik lagi Pak yang tadi contoh-contoh itu. Nah ini semua dari Facebook saya semua. Ada yang belum temenan sama saya? Ya belum temenan nanti di-add ya. Ini Facebook saya. Sekarang fotonya udah ganti sih. Foto pribadi. Baru semalam ya. Nah ini nama saya asli. Kemudian foto saya asli. Nah covernya boleh kayak gini. Nah ini contoh-contoh iklan, contoh-contoh apa sih namanya, status ya, disebutnya ini story seller. Ini lihat status, baterai ya? Oh that. Sambil dicemilin atuh Neng ke belakang. Biar nggak ngantuk. Ya, aku mau cerita real story. Ya nggak apa-apa sambil ngelain. Nulada sama cabe nulada biar nggak ngantuk.
Nih, biar story kita, biar Facebook kita nggak monoton iklan semua ya, harus berkreatif kitanya. Ah? Yang foto kuning bajunya. Iya, baru ganti semalam. Iya. Iya, siap. Nah, salah satu update status gini. Aku mau cerita real story kisah temanku yang juga mitra SR12. Efek pandemi ini suaminya kena PHK. Ya, bahasa saya nggak ada yang singkatan. Ada nggak? PHK. Apa beda? Ya kan? Tulisannya itu apa ya? Menggunakan EYD yang benar, kayak kata dia begini, titik 2 gitu kan. Nah, pokoknya gitulah konsep-konsep bahasa Indonesia kita gunakan. Bentar dulu Pak. Udah. Kata dia begini, iya laki gue kena pengangguran, tapi alhamdulillah ada SR12, jadi tetap berpenghasilan. Mungkin ini saatnya mengembangkan bisnis berdua. Allah sudah menyiapkan rezeki yang lebih besar buat gue. Ini kata teman saya. Auto nangis deh. Hikmahnya tetap positive thinking sama takdir Allah, karena Allah sudah menyiapkan hadiah yang lebih besar lagi. Ya ini real story. Sebagian saya suami yang kena PHK, tapi dia malah bukannya mengeluh, tapi malah oke, mungkin ini saatnya gue harus fokus di SR. Kalau dia seperti itu, jadi sayanya kan terharu. Ketemu. Nah ini sapaan, assalamualaikum, selamat pagi. Gitu kan kalau pagi, wah akhir bulan yang bikin kita terstop. Semoga yang punya usaha kasih kemudahan, keberkahan melimpah. Ini bisa dilakukan tiap pagi. Ini apa lagi nih? Share kata-kata motivasi. Jadi beragam gitu kan Facebook kita. Jadilah diri sendiri apa adanya, nggak usah banyak pencitraan. Alam pun ya pokoknya gitulah ya. Kata-kata motivasi. Nah, review produk sebenarnya nggak harus iklan melulu ya. Dengan cara gini kan sebenarnya iklan juga. Tapi kan terselubung kan. Kita kefiran yuk, siang-siang gini kayaknya yes, kulit butuh eksfoliasi minimal seminggu sekali untuk mengangkat sel kulit mati. Sering mengeluh kulit kusam, tapi bersihin muka aja males. Yuk rajinin perawatannya biar kulit lembut terawat. Ya kayak gitu sih. Emang ada apa ya? Ya review produk tapi nggak DP-in gitu, nggak yang suruh beli gitu kan. Belokin Iklan produk. Nah ini iklan, ini iklan, kalau ini iklan. Kotoran dalam misfi keluar itu melegakan guys. Yang punya keluhan seperti haid tidak lancar, kalau haid kita timbul sakit atau terjadi demam, bahkan kita bisa menjakannya SR12 asli dari buah manjakannya Aceh, dapat membantu mengatasi keluhan kewanitaan. Info yang diberikan jelas. Itu contoh-contoh iklannya, contoh-contoh update status lah pokoknya. Terus apalagi kegiatan kita. Nah ini kemarin misalnya mudik baru minggu lalu. Nah ini kakek di sana. Kemarin minggu temanya berkebun di ladang wortel dan muntul atau ubi. Jadi apa ya? Oh, Ika ini lagi jalan-jalan. Oh, Ika ini emang apa ya? Gitu. Jadi nge-branding diri kita sendiri gitu. Jadi orang tuh orang Lampung, oh Jawa gitu kan. Gitu. Oh, dia punya ladang ke wortel. Wah, siapa tahu saya bisa berbisnis ya. Iya kemarin saudara saya akhirnya mengajakin bisnis, minta wortel sama ubi 2 ton. Akhirnya kan gitu kan, efek branding. Closing. Nah ini closing yang tadi sih manja kami. Berapa bun? Berapa teh ya boleh teh? Udah kelihatan. Cara ini yang tadi ya.
Nah sekarang cara jualan di WhatsApp. Nah ibu kan kebanyakan WhatsApp ya. Ini sih edukasi itu apa? Yaitu dia mengenalkan produk kita. Cuman ya dengan cara apa ya? Artinya gini, kita ngiklan itu artinya kita mengedukasi tim kita tuh mengedukasi kontak WA kita bahwasannya kita itu punya produk ini gitu loh maksudnya. Kayaknya pengen Mimi dulu deh. Bisa kakak. Iya, kasian. Nanti ya paus dulu. Ayo bun. Kalau kayak gini apa aja. Ibu-ibu sekalian gitu. Mas bosan yang kawin mah kita tak baik. Banyakin kontak. Tahu nggak pertama? Ayo kontak WA-nya ada berapa? Kayaknya pertama dibaca itu banyakin otak. Bukan kontak. Dari itu. Terus kalau update status bisa dilihat nggak? Kita kan update status. Lihat tuh kalau kita ngiklan berapa orang yang melihat iklan kita dari jumlah pertemanan. Misalnya teman ada 200, tapi kalau kita update status misalnya majalahnya atau apa, dilihat lagi di situ berapa orang sih yang melihat kita nih, kelihatan kan dari jumlah kontak yang sekian gitu.